Gak berasa umur gue sekarang udah 25 tahun. 25 apa 26 ya? Intinya pasti banyak banget yang gue lalui. Dan yang pasti ada kenangan yang seru dan sedih selama itu. Mulai dari masa kecil yang kerjaannya bangun pagi nonton kartun. Terus masa-masa SD sampai SMP di mana genre musik yang ngetop waktu itu tuh lagi aliran-aliran alternatif punk, rock atau emo. Seru banget lah pokoknya di zaman sekolah itu. Ya pasti kalau seumuran gue sekarang yang udah kerja dan kebetulan udah menjalani kehidupan baru, yang pasti berasa banget sih perubahannya. Zaman-zaman sekolah mah nggak mikirin duit, yang penting main. Kalau disuruh masuk rumah sama orang tua masih ngeyel. Pokoknya main lah terus, otak-otak anak-anak kecil. Kalau waktunya tidur nggak mau tidur, waktunya bangun nggak mau bangun. Dan dulu tuh kita tuh punya banyak waktu banget sih buat nge-explore hobi kita. Kayak sebenarnya tuh semua hal tuh terkesan banget sih. Dan banyak banget yang menarik. Zaman dulu tuh gue bener-bener dah suka banget ngoleksi Tazos. Bahkan sampai emak gue itu tuh yang buka-bukain gitu cikinya. Untuk ngumpulin Tazos yang pengen gue koleksi gitu lah ya. Hampir sih gue waktu itu pernah beli sampai banyak banget ciki di tukang warung depan sekolah gue. Pas balik ditemenin emak gue tuh yang di belakang kerjanya buka-bukain terus ngasih tahu dapatnya siapa. Kesian banget dah pokoknya emak gue. Mungkin kalau misalnya gue punya anak kayak gitu gue tampol kali ya. Nggak ada yang bercanda. Kalau zaman-zaman SMA itu sih masa-masa yang nggak bisa dilupain banget juga. Dari kelabilan-kelabilan anak SMA yang kalau gue ceritain sih mungkin bakal panjang banget dan gak bakal masuk juga sama pendengar podcast ini. Tapi intinya pas zaman SMA tuh zaman yang kayak istilahnya udah bisa dibolehin buat nongkrong sampai malam. Yang kayak udah jarang dicari nama orang tua. Gue gak habis pikir sih, dulu tuh gue kalau misalkan nongkrong tuh bisa sampai jam 3 pagi. Ngapain coba ya? Sian dah orang tua gue. Di sekolah ketemu, weekend ketemu, obrolan sebenarnya itu aja padahal. Dan fun fact-nya hal itu berjalan sampai sekarang sama teman-teman SMA gue. Obrolannya juga kadang itu aja juga. Nah kalau masuk ke zaman kuliah, tongkrongan baru, ngekos, skripsi bareng temen-temen, ya itu asli lah gak bakal bisa dilupain banget. Dan pasti kalau misalkan ada anak-anak kuliah gue yang denger ini, bakal dicengin gue. Karena emang pada bangke. Tapi rasa kangen gue sama mereka itu gak bakal bisa hilang sih, anjing. Satu hal yang paling gue suka dari teman-teman gue itu, mereka selalu ada. Banyak lah yang gak bisa dilupain sama teman-teman kampus gue. Mulai dari mereka sempat nampung gue di saat kosan gue itu ada setannya, sampai akhirnya gue pindah ke kosan mereka. Dan akhirnya satu lantai diakuisisi. Sampai gue sama temen kosan gue satu kamar tuh bisa berempat, tapi kalau yang nginep tuh bisa sampai berlapan. Karena orang-orang itulah yang emang selalu bisa diajak seneng terus, gak peduli mereka dalam keadaan apapun. Berjalan ke skripsian tuh juga salah satu hal yang paling gak bisa dilupain sih. Karena kita semua, teman-teman gue yang skripsinya barengan, itu punya satu tempat gitu untuk kerjain skripsinya. Gue sebutin aja lah ya, tempatnya di Dunkin Donut Grogol. Itu pasti kalau ngerjain skripsi di sana, kita baru mulai tuh malam dan bisa sampai subuh ataupun nginep. Sampai ada temen gue yang pas ngerjain skripsi di sana, parkir mobilnya dipecahin anjing, kacanya memaling. Dan itu pas dia lagi pusing-pusingnya banget sih, karena dia mau maju buat presentasi gitu kalau nggak salah deh. Tapi asli sih itu kasihan banget sih. Tapi ya untungnya udah lulus juga, jadi ya udahlah ya. Akhirnya alhamdulillah teman-teman gue yang skripsian bareng itu bisa lulus bareng juga, wisuda bareng juga sama gue. Dan semoga mereka saat ini sampai kapanpun hidupnya baik-baik terus. Suatu saat nanti, di masa yang akan datang, so far away, kalau misalkan gue punya anak, dan gue sama keluarga gue lagi jalan-jalan ke daerah-daerah kosan gue, atau ke daerah-daerah gue bikin skripsi, kampus gue,
Dan kalau misalkan itu udah nggak ada, pasti gue bakal nangis sih. Tapi kalau misalkan itu masih ada pun, gue juga pasti bakal nangis sih, bakal sedih banget. Kangen banget lah pasti pokoknya. Kalau sekarang, seperti gue tadi ngomong di awal, gue tuh udah punya kehidupan baru. Ya gue udah punya partner lah. Anjay, fuck you. Dan rasa kangen gue saat pacaran sama beliau sih banyak banget, parah. Ya pasti nanti ujung-ujungnya jadi cycle of life juga. Kalau udah nikah, kangen pas pacaran. Kalau udah punya anak, kangen pas baru-baru nikah. Dan seterusnya juga, kalau kita udah punya cucu, kita udah jadi kakek nenek, ya pasti kita bakal kangen sih sama saat-saat sebelum itu. Paling itulah cerita gue tentang kangen, judul podcast ini. Ya walaupun gak seru-seru amat, tapi ya mungkin itulah yang bisa gue ceritain. Pokoknya intinya yang gue ceritain tadi sih, gue sayang banget sama kalian. Semua isi dari obrolan gue tadi, gue berharap mereka sehat selalu, jangan cepet mati, dan pokoknya selalu bahagia aja. Bye. Bye.